yang mana kiranya sampai pagi ini kita semua, terutama yang hadir di Masjid Al-Iman untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah, senantiasa masih diberikan rahmat kesehatan, rahmat iman, rahmat Islam. Patutlah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat pengiring salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sangat kita harapkan di yaumil akhir kelak. Para jamaah sekalian, di sini kami dari panitia pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban 1444 Hijriah 2023 Masehi menginformasikan kepada seluruh jamaah dan seluruh masyarakat dan daerah sekitarnya bahwasanya untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada tahun ini jumlah yang berkurban 24 jiwa dengan rincian 2 ekor lembu dan 9 ekor kambing. Kemudian insya Allah akan kami salurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, yaitu kepada 310 kepala keluarga. Kemudian untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada kesempatan hari ini bertindak sebagai imam dan khotib, yaitu Bapak Al-Ustaz Budi Siswanto. Kepada para jamaah sekalian, berhubung sholat ini kita lakukan setahun 2 kali, kalau kita gabungkan dengan sholat Id, maka untuk mengingatkan kembali para jamaah, pada rakaat pertama nantinya kita 7 kali takbir dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada rakaat kedua 5 kali takbir dengan bacaan yang sama, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kepada para jamaah, sesaat lagi akan kita mulai. Harap langsung saja Pak menyusun, Bapak Ibu semua menyusun safnya masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Di kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Patutlah seyogyanya lah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jika kita bersyukur, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Dan apabila kita mencoba-coba untuk mengkufuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka jangan sampai azab Allah itu sampai ke kita. Daripada itu, mari sama-sama kita selalu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah, dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi golongan-golongan yang gemar berselawat kepada junjungan Nabi kita, sehingga kita akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayah-ayah, orang-orang tua kami, di kesempatan hari ini, Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, selalu menghadapkan perasaan kita dan membawa ingatan kita pada peristiwa yang terjadi pada beribu-ribu tahun lalu, ketika keluarga teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, perjalanan ibadahnya ditetapkan menjadi salah satu pokok Islam berupa ibadah haji dan hal-hal yang berhubungan erat dengan pelaksanaan ibadah haji tersebut. Selaku pemimpin rumah tangga yang baik membuktikan keharmonisan hubungan di antara mereka dalam hidup bersama. Ketika turun wahyu yang memerintahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih putranya, ia tidak langsung melakukan hal itu tanpa persetujuan semua pihak, yaitu persetujuan dari anggota rumah tangganya, yakni Siti Hajar selaku istri dan Ismail alaihissalam selaku anaknya. Segala alaihissalam segera melakukannya. Selaku ayah atau selaku orang tua yang bijaksana, memohon pendapat kepada putranya bagaimana dalam menghadapi urusan yang penting yang menyangkut kehidupan umat di masa ini. Yang mana artinya, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Oh ya abati al-ma tukmar satajiduni insyaallah. Melukiskan kepada kita tentang keharmonisan hubungan orang tua dengan anaknya dalam wadah suatu rumah tangga yang berbahagia. Atas demokrasi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ayah sekalipun telah yakin bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia masih mendengar suara anaknya. Bahkan ia memohon anaknya menyampaikan pendapat atau
suara dari anak, saling mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain sekalipun orang itu lebih rendah atau lebih muda daripada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patutlah kiranya kehidupan keluarga Nabi Ibrahim itu kita jadikan suri tauladan dan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya kami membahagiakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kadzalika najzil muhsinin. Mampu hari ini memenuhi panggilan Allah dengan niat menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mereka datang mengharapkan ridha Allah. Mereka sambut seruan Allah dengan talbiyah, takbir dan tahmid. Sambut panggilanmu ya Allah, aku panggil dan aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kaum muslimin yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, Allah syariatkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang dipenuhi oleh semangat dan persatuan serta persatuan bersamaan, rukuk sama rukuk, sujud sama sujud, duduk sama duduk di bawah satu komando imam. Ini hari raya kurban telah tiba, maka bagi kaum muslimin yang telah mampu berkorban hendaklah melaksanakan tanpa ragu-ragu. Sebagai usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa kalian dengan berkorban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dalam hadis di atas ialah amal yang paling dicintai Allah pada hari raya kurban adalah menyembelih hewan kurban, di mana pahala berkurban itu akan diterima Allah sebelum darah kurban itu menetes ke bumi. Tetapi pahala semulia itu bisa diperoleh jika kita mau melaksanakannya dengan ikhlas tanpa dicampuri dengan maksud-maksud lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kesempatan ini mari sama-sama kita kaum muslimin yang telah mampu berkorban, marilah kita laksanakan perintah Allah yang satu ini dengan penuh keikhlasan dan tidak juga dicampuri dengan maksud-maksud yang lainnya. Kita hilangkan keraguan-raguan mengenai janji Allah kepada orang yang mampu ataupun yang mau berkorban, bahwa Allah pasti bakal membalas yang lebih baik dan lebih besar daripada apa yang telah dikorbankannya. Sekarang ini kita masih ada kesempatan untuk berkorban, sebab waktu menyembelih hewan kurban adalah dimulai setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha hingga 3 hari sesudahnya, yaitu sampai habisnya hari tasyrik, yakni tanggal 13 Zulhijjah. Sungguh mengkhawatirkan ketika orang yang mampu berkorban dan tidak mau untuk berkorban. Sungguh mengkhawatirkan. Sabda Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'atan falam yudhi falam yamut insya Yahudiyyan aw Nasraniyyan." Barang siapa baginya ada kemampuan, lapang rezekinya, akan tetapi tidak mau berkorban, maka hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi Yahudi ataupun Nasrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadis di atas jelas bagi kita bahwa meskipun perintah berkorban itu bukan wajib, kita tidak boleh menyepelekannya. Jika kita yang mau ataupun enggan atau tidak mau juga berkorban, padahal ada kemauan, ada kemampuan untuk menyembelih hewan kurban tersebut atau membelinya, akan tetapi kita tidak melaksanakannya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berkorban itulah manusia akan dapat menjauhkan diri dari rasa tamak, bakhil atau kikir, serta takabur, membangga-banggakan kekayaan dan harta yang dimilikinya, sekaligus pula menanamkan kesadaran apapun yang dimilikinya itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia kita ini hanya tempat penitipan saja. Karena itulah Allah menguji hambanya yang mendapatkan titipan harta kekayaan itu, apakah dia dengan harta kekayaan tersebut selalu dapat teringat akan Allah atau tidak? Bisakah ia bersyukur atau tidak? Bisakah imannya bertambah ataukah tidak? Ataukah malah menjadi kufur atau ingkar terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah yang singkat ini di hari raya Idul Adha yang mulia ini, mari apa yang telah diuraikan tadi, mudah-mudahan kita jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merasa terpanggil untuk dapat berkorban tahun ini atau setidak-tidaknya pada tahun yang akan datang. Serta mari sama-sama kita benar-benar beribadah kepada Allah. Pengorbanan kita dan perjuangan kita untuk melaksanakan perintah Allah selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu al-azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsanihi washkur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa hum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍ 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb, di hari pagi ini kami melaksanakan sholat Idul Adha. Ya Allah ya Rabb, berkahilah umur kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa orang-orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb,
Berkahilah apa yang telah kami perbuat selama di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan kurban di tahun ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah, agar kami dapat memenuhi panggilan-Mu ya Allah, kebaikan-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada bapak-bapak, ibu-ibu yang namanya tercantum sebagai harap datang jam 9.00